Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nati Tazkiyatan Nufus, Berliana Ifadah, dan Asih Dwi Ana akan membahas mengenai gender dalam pendidikan. Pembahasan pertama yaitu pengertian gender, 2. Gender dalam perspektif sosiologi pendidikan, 3. Konsep gender dalam pendidikan Islam, 4. Lembaga pendidikan Islam yang berbasis gender, yang kelima, konflik gender pada lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian gender menurut pakar. Menurut Oakley, gender merupakan perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Menurut Kaplan, gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis. Sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Menurut Hilary M. Lipps, gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Menurut Linda L. Lindsay, menganggap semua ketetapan masyarakat perihal menentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. Menurut Nazaruddin Umar, gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Menurut H.T. Wilson, gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan. Menurut Elaine Showalter, gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekannya sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu gender dalam perspektif sosiologi pendidikan. Para antropolog seperti halnya psikolog dan sosiolog telah menekankan bahwa gender bukan didefinisikan secara biologi tetapi secara sosial dan kultural. Gender dipandang secara kultural dan historis seperti makna, interpretasi, dan ekspresi dari kedua varian gender di antara berbagai kebudayaan. Faktor-faktor sosial seperti kelas, usia, ras, dan etnisitas juga mempertajam makna khusus, ekspresi, dan penanaman gender. Hal ini memberikan fakta bahwa gender tidak dapat disamakan secara sederhana dengan jenis kelamin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nati Tazkiyatan Nufus. Konsep gender dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan itu sendiri telah dimasuki pewarisan ketimpangan gender, tetapi para praktisi pendidikan tidak pernah memahaminya sebagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Praktisi pendidikan tidak menyadari bahwa materi-materi pendidikan yang disosialisasikan berdasarkan teks pendidikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Sementara di sisi lain, pendidikan sebagai sebuah kebenaran etika. Kesetaraan gender dalam proses pendidikan Islam menjadi bahasan yang sangat penting, sebab ketidakadilan gender yang selalu berpijak pada persoalan hegemoni kekuasaan jenis kelamin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan ataupun lingkungan, serta agama. Kemudian lembaga pendidikan Islam yang berbasis gender. Kesetaraan gender yang ditransformasi secara lestari melalui praktik pendidikan Islam yang berlangsung berabad-abad, maka perlu diadakan reorientasi bahkan dikonstruksi terhadap struktur bangunan tafsir materi pendidikan agama Islam tersebut. Untuk itu diperlukan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender melalui bahan ajar pendidikan agama Islam, mengingat kehidupan mayoritas muslim menunjukkan realitas aktual ketimpangan faktual sebagai berikut. Pertama, pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat muslim di Jawa misalnya, cerminan dari sistem pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terserap dari budaya Jawa dan tafsir ajaran agama yang disosialisasikan melalui sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah.
Yang kedua, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren bahwa masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik. Atas dasar-dasar fakta tersebut, jelas sangat dibutuhkan suatu usaha pengarusutamaan gender dalam sistem pengetahuan masyarakat Islam. Baik, di sini saya Asih Dwi Ana akan menjelaskan mengenai konflik gender pada lembaga pendidikan. Secara umum, adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya, perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi, sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Statement yang mengemuka dikarenakan telah terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum dan juga rendahnya kualitas pendidikan. Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Selanjutnya, realitas yang ada dalam kurikulum pendidikan, agama ataupun umum, masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik, sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender, baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Rendahnya kualitas pendidikan diakibatkan oleh adanya diskriminasi gender dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, ada 4 aspek faktor mengenai permasalahan gender dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, akses adalah peluang atau kesempatan menggunakan sumber daya tertentu. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yang ketiga, kontrol. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu manfaat. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal. Misalnya, di lingkungan masyarakat yang masih tradisional, umumnya orang tua segan mengirimkan anak perempuannya ke sekolah yang jauh karena mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, banyak anak perempuan yang terpaksa tinggal di rumah. Belum lagi beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak perempuan membuat mereka sulit meninggalkan rumah. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat anak perempuan banyak yang cepat meninggalkan bangku sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.